Coba kamu binatang siji serta balawo. Hari turun aja Hari. Biar lawan aku. Patrick, serta Patrick tuh. Patrick turun aja. Patrick tuh. Apa bang? Sama Bang Zuma asik sih. Ini diskusi cuma berani sama cewek, nggak berani ditanya. Kristen kak, baru dibahas. Patrick, diam dulu Patrick sebentar. Jadi ini ya. Iya sebentar Patrick, sebentar Patrick. Jadi ini ya teman-teman, selalu saya himbau yang usianya itu sudah di atas 25 sampai 30 sampai 35 karena mungkin kalian baru nikah atau baru hamil. Ingat, himbauan yang namanya dari Posyandu untuk ini puasa, yang namanya imunisasi ikutin. Nah, bulan puasa ini kalau cuek imunisasi. Ya. Jadi jangan cuek akan imunisasi. Begini gedenya ya. Kok imunisasi? Bulan puasa tapi mulutnya seperti ini, diskusinya seperti ini. Ya, Alim. Kita membahas isi Bible. Tadi itu yang kita baca itu kitabnya Yahudi yang kamu ambil di dalam agamamu. Itu kitabnya agama jadi masalah, memang jadi masalah buat kalian. Wih, masalah kitabnya agama Yahudi kok ada di kalian? Masalah itu. Kasihan nih, kok kepanasan. Justru yang kasihan itu kamu. Kenapa ngambil kitabnya orang? Orang Yahudi juga nggak marah, kok kalian kepanasan? Bagaimana nggak marah? Wong itu cuma terjemahan, justru menjadikan Cahayu. Kalian kepanasan. Kok panas pula dari tadi kita tertawa di sini. Berani sama cewek nggak bisa diskusi. Yang panas itu ente. Yang panas jangan itu mulut ente. congor, makanya mulutmu nanti tambah ke depan. Jangan mulut congor doang. Aduh, itu kitabnya Yahudi. Yang sewa. Jangan bawa. Ya karena memang semuanya di sini yang Kristen cewek semuanya. Kalau iman kalian bisa, data palsu. Berani nggak? Data palsu katanya, Berani nggak? Aku bertanya tentang Al-Quran kalian. Saudaramu sudah bulan-bulanan dari tadi, bukannya kamu ingin membantu? Iya, itu dia. Karena Ari itu mutadi, makanya kalian kepanasan. Berani nggak lawan aku? Lu kok panas? Berani nggak? Apa yang panas kira-kira? Aku nggak panas, aku cuma bilang. Boleh nggak aku bertanya? Ya, gimana? Coba aku bertanya. Oke. Kenapa? Yang pasti kamu tidak bisa menegakkan agamamu ya? Iya, sebentar aku tanya. Agamamu. Kenapa? Agamamu tidak bisa kamu dengar, jangan dipotong. Agamamu nggak bisa ya? Agamamu itu ya. Jangan biasa kamu docongan kalau orang bertanya dengar. Silakan. Ya, dalam Al-Quran mengatakan surat apa ayat berapa? Dengar, diam dulu. Coba bacakan. Sambil dibaca. Dengar, diam dulu. Dibaca. Surat Hud mengatakan, ayat 1 mengatakan Al-Quran itu ditulis dan diturunkan dari sisi Allah secara rinci dan teliti. Ya, secara rinci dan teliti. Terus sekarang kamu buktikan di mana Muhammad disunat. Tolong buktikan dalam ayat Al-Quran. Mati ya. Ayo. Ya, malu kan. Nah, nggak bisa, coba buktikan. Buktikan. Ayo. Kayak. Masya Allah. Pertanyaan buktikan kalau Islam itu benar. Udah slow. Allahu Akbar. Pak, Islam siapa yang bisa buktikan? Pak Patrick. Kristen kan ini. Pak Patrick. Kristen di atas. Ya Pak Patrick, kalau room cuma khusus bertanya, Kristen, silahkan masuk ke rumah Rashid. Itu bebas bertanya. Sudah, ini aku udah bertanya nih. Ke Rashid kamu ada di sini. Sekarang kamu di sini debat. Di sini debat, Pak. Coba buka. Di sini debat. Buka, nggak apa-apa. Buka aja kalau memang bisa. Kalau buka aja. Coba, Islam buka. Ntar dikasih ayat mintanya mana tulisan sunat, mana. Jadi gini. Dengar. Silakan. Dengar. Ketika kemudian di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan perintah sunat kepada Nabi Muhammad. Yang satu mengatakan Al-Quran ditulis secara rinci dan teliti, diturunkan dari sisi Allah. Buktikan di mana Muhammad disunat. Oke.
ketika Al-Quran dikatakan diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Dengar, ya katanya tidak bisa bicara kalau orang lagi bertanya. Giliran saya menjawab, kemudian Anda yang kepanasan. Gimana Anda ini? Ayo. Nah, ini saya mau menjawab. Pakai data. Nah, terus Anda, bagaimana saya mau menjawab kalau Anda ngomong terus? Ayo. Nah, Anda diam, oke? Silakan. Oke, Anda diam ya. Nah, jadi gini, Al-Quranul Karim diceritakan oleh Allah kemudian di dalam surah Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di data ayat 130. Siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, maka adalah orang yang memperbodoh diri. Nggak nyambung. Bukti. Mampus kan, tinggal ditombol kan, matilah kau. Bang, temen gua itu beneran, gua waktu itu belajar sama dia. Nggak nyambung dia itu, nggak nyambung. Tapi minimal kan jangan diturunin. Ya sekarang. Terus gua ada temennya nggak nih? Sekarang saya jawab pertanyaannya. Temenmu, Rafael sama Freddy. Sekarang saya jawab ya. Dia bertanya tentang Al-Quran, kaitannya dengan sunnat. Yang pertama yang harus dipahami adalah Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quranul Karim. Perintahnya diantaranya adalah Thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Perintah kepada Nabi Muhammad agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya orang Kristen cupu bin Bahlul yang gepeng kepalanya, yang tidak mau mengaku Abraham itu salah satu ajarannya adalah perintah sunnat. Al-Quran kemudian menerangkan, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan dengan sempurna. Di antaranya adalah bersunat. Sekali lagi, hanya orang Kristen yang bocor halus kepalanya kiri kanan, yang gepeng kepalanya, yang kempes kepalanya kayak balon, yang tidak percaya kalau Nabi Ibrahim itu bersunat. Al-Quran itu bahasanya tinggi, sastranya sangat tinggi. Jadi ketika ada perintah ikutilah ajaran Nabi Ibrahim, itu sama dengan perintah ikuti sunnat. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapakah yang kemudian memperbodoh diri, yang membenci agama Ibrahim, yang membenci ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan, dibenci, maunya 3. Nabi Ibrahim mengajarkan sunat kulub, nggak mau, maunya pelihara helm kulub. Nabi Ibrahim kemudian mengajarkan kurban hewan, tidak mau, harusnya manusia yang harus jadi korban di atas pohon. Inilah orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, dan kata Allah, illa man safiha nafsa, itulah orang bahlul yang memperbodoh dirinya. Abang itu cerita sama aku ritual-ritual di perjanjian lama ya, begitu sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ya, begitu. Ya, nah, Tuhan Yesus datang jauh-jauh dari langit, dari surga turun, kagak ngurusin sunat. Sorry. Fisik Yesus kan sunat berkata, kan. Yesus berkata, mau disunat kayak mau kagak. Yesus berkata, Lukas 16 nomor 17. Sebelum langit dan bumi lenyap, perintah sunat tidak akan batal. Baca. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang kau temui tidak memotong sunat, tidak menyunat kulupnya, maka bunuhlah dia, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Hayo. Disebut bunuh. Mana disebut bunuh cuma. Silakan Anda baca. Baca. Silakan. Silakan Anda baca. Barang siapa yang tidak sabar. Sabar. Makanya sabar. Kejadian 17 nomor 14. Di situ diperintahkan
Di situ diperintahkan diapakan? Coba. Diapakan? Diapakan? Baca. Diapakan? Iya, kagak punya Alkitab dibaca apa ayatnya? Kamu kok takut? Ayo. Kagak takut, emang kagak tahu. Perintahnya apa? Perintahnya apa ketika diperintahkan kemudian? Jum, baca. Ya baca. Kirain mau disepil, gua tungguin aja. Sepil Kan saya sudah baca tadi kan? Abangku. Udah kubacakan tadi. Barang siapa yang tidak menyunatkan kulubnya, maka dia harus apa? Harus dikarat dalam bahasa Ibrani. Karat itu apa? Dilenyapkan. Apa itu dilenyapkan? Apa dilenyapkan? Apa itu dilenyapkan? Itu kejadian itu kan itu perjanjian lama sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Harus diapakan? Itu kejadian itu. Dan orang yang tidak disunat, dikerat kulit katanya, maka yang pertama belum abad 1 sebangsanya. Itu belum abad 1. Itu kejadian itu perjanjian lama kawanku, abang. Kejadian lama itu kejadian. Dilenyapkan itu apa? Itu kejadian itu perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus datang. Ribet banget. Iya kan yang membatalkan ini setan kan, yang membatalkan ini kan iblis. Kata siapa yang membatalkan? Kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 19. Matius 5 nomor 19. Bukain Matius. Coba. Nah, silakan. Minta tolong nyuruh di Islam Ibrahim sunat. Datanya mana Ibrahim sunat di Islam? Semua goblok. Ya Allah. Bicara Kristen, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi Ibrahim disunat pada usia 80 tahun. Oke. Nah sekarang kalau saya balik nanya samamu, di mana Yesus pernah mengaku dirinya disunat? Ada nggak? Begini. Bahwa sunat sudah main tombak Bang Zuma. Tap-tap layar teman ya, yang di bawah nih, yang sekalipun ia paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia ini rasis lagi yang paling rendah bilang Muhammad Raja Seks. Sorga. Gak ada rasis lagi, jelaskan. Gak ada sunat di sini. Diam dulu. Tetapi ia melakukan dan mengajarkan. Duduk. Rasid yang bilang Muhammad Raja Seks ya. Ada turun kayak begini. Anaknya Edis turun. Bang Zuma udah minta naik belum Bang Glenn? Belum. Lu ini kali kau sama Bang Zuma. Rasid. Sebentar, Bang Preming. Sebentar. Saya mau kami di sini puasa ya, Preming ya. Kalian Kristen kalau nggak teratur saya turunkan. Kami puasa, jangan terpancing gara-gara kalian ya. Jadi nggak teratur saya turunkan. Bicara kita ganti-gantian. Ya gantian, aku kan belum bicara. Ya ganti-gantian bicara. Ari Selina. Kapan aku? Iya. Kapan? Nah, tadi kan kamu mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya kan, karena dia menaik katanya kan. Kami semua. Semua kabur. Dengarkan. Ketika saya meninggalkanmu selama-lamanya, artinya apa? Tidak akan baliklah? Tidak akan balik lagi dengan tubuh kemanusiaan. Betul, saya tanya karena kamu. Memang sudah tubuh lagi. Bukan. Kalau saya pergi selama-lamanya dalam hidupmu, berarti saya tidak baliklah lagi. Oh, kalau manusia nih, ceritanya manusia ngomong sama aku. Ngomongin manusia, ketika orang itu pergi selama-lamanya atau apapun itu, melakukan selama-lamanya artinya tidak balik lagi, ya kan? Ya belum tentu juga sih, kalau manusia kan bisa bohong. Tuhan Manusia bisa bohong, yakin? Iya. Coba nih belajar baca nih. Kan kau mengharapkan sekali nih kedatangannya, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk apa ini? Selama-lama
selama-lamanya Ya, duduk di tahta kerajaan surga. Yesus nggak turun lagi. Betul, puasa. Itu duduk tuh maksudnya puasa. Lanjut karena lanjut. Lanjut. Duduk selama-lamanya, cie. Iya, duduk di kerajaan surga. Iya, selama-lamanya artinya Ya, sudah emang tidak duduk turun di lagi. kerajaan surga selama-lamanya. Sesuai perjanjian dong. Orang duduk doang apa Sesuai perjanjian susahnya? dong. Kalau selama-lamanya artinya Jadi kan dia duduk Tidak di kerajaan kembali surga, Bang. iya, artinya kan duduk di kerajaan sorga, duduk selama-lamanya, tidak turun lagi. Iya toh? Lah, orang bumi Saya milik jawab, dia saya jawab. kapan aja bisa turun. Iya, betul, pinter. Begitu. Suka-suka Kapan dia, aja dia bisa Bang. turun? Iya. Iya, kapan aja, Bang. Orang dia penguasa. Berarti Orang dia penguasa abang ini bumi tahu kalau Yesus itu sudah di sorga. Loh, kenapa Dinda tidak bisa? Bang? Yesus. Ya, dia Lanjutkan memang juga ada di Dinda Rasid. mana-mana, serah dia, suka-suka dia. Dinda Rasid, Sudah tahu kalau dia sudah duduk di sorga. Kenapa tidak ikut dia yang duduk di sorga sana, Bang? mana Dinda Lah, Rasid boleh tadi nggak, keluar ya? Bang? Iya, siap. Betul. Kanda. Tadi Betul, itu betul, apa? betul. Duduk selama-lamanya. Iya. Aduh, di Kisah Para Rasul 7 nomor 55, di situ dikatakan berdiri di sebelah kanan Bapa. Mana yang betul? Mau berdiri, mau duduk, Bang. Ya elah, lu duduk itu kuasa. Duduk selama-lamanya atau berdiri selama-lamanya? Elah, Atau mau dia duduk mau jongkok, berdiri. duduk jongkok. Serah dia, Bang. Ya kan? Habis berdiri, duduk, Suka-suka dia, duduk, dia yang berdiri, punya duduk, dia yang punya berdiri, surga. duduk, berdiri, Dia yang punya Dia kedudukan. pegang kunci Dia yang punya surga, serah kedudukan. dia. Yang mana yang Iya, benar. berdiri Artinya atau dia bisa duduk, dia bisa berdiri, Bang. Dia yang punya Dia yang sorga. punya Ya, kedudukan, masalahnya mau dia berdiri, mau mengatakan mau duduk jongkok. selama-lamanya. Artinya dia sudah di sorga, Kalau Bang. duduk Bukan selama-lamanya di berarti tidak berdiri. Gimana dong? Kan dia udah punya kedudukan. Coba Dinda Rasid buka Kisah Para Rasul 755. Yang mana yang betul? Dia Duduk apa berjalan-jalan berdiri? sudah. Jalan-jalan sudah dia di surga. Kalian itu gimana sih? Serah dah. Kok suka kali bohong? Di Kagak kitabmu bohong, sendiri Bang. mengatakan Itu maksudnya duduk itu adalah berkuasa. selama-lamanya. Tapi di Kisah Rasul 7 nomor 55 Yesus berdiri. Yang mana betul? Berarti Duduk kalau- apa berdiri? Dia jalan-jalan, ya kagak begitu. Ya jalan-jalan. Iya. Kalau cuma duduk dia nggak bisa berdiri lagi kalau cuma duduk. Dia duduk untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Kisah Para Rasul. Terus Iya di kerajaan Di sini. surga. Terus dia ngapain? ngapain? Langit kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri. Berdiri, Iya, mau berdiri, mau jalan-jalan. berdiri sama duduk satu tempat. Kayak Indonesia. Berdiri sama duduk dia satu tempat. Yang mana yang betul? Berdiri sama duduk satu tempat dia cuma. Enggak ada kayak Berdiri gitu. sama Mau duduk dia satu pandai-pandaian kau. Yesusnya duduk apa berdiri? Nah sekarang kalau cuma duduk perkara di duduk kursi berdiri cuma. ya? Apa cuma? Kalau apa duduk cuma nggak mau selama-lamanya ya tidak berdiri, Bang. Kenapa duduk selama-lamanya? Ih, Masalah berdiri aja duduk dimasalahin. Hah? ya iyalah, namanya Makanya, kita. Bang. Kalau Duduk semua kalau kitab berdiri itu apa bedanya bermasalah, sama di surga, Bang? maka Terus kalau agama Muhammad, itu Bang, duduknya di mana sekarang, Bang? Muhammad dia duduk di mana, Bang? Dia berdiri di mana, Bang? Si Masya Muhammad, Bang. Allah, Coba, Masya Bang. Allah. Coba cari, Bang, ayatnya di mana Daripada Isa, sekarang. Duduk berdiri, Bang. Daripada Isa itu nggak jelas dia beol atau gimana di surga itu. Enggak apa-apa, enggak jelas menurut Anda, enggak apa-apa. Yang penting jangan bernarasi duduk selama-lamanya tapi berdiri. Muhammad berdiri di mana, Bang, sekarang, Bang, setelah mati, Bang? Dia duduk di mana, Bang? Enggak Muhammad. ada urusan, enggak ada urusan. Sekarang yang jadi permasalahan itu Nggak ada dia memberitakan duduk Nggak ada selama-lamanya. Tapi ternyata juga berdiri. Yang mana yang betul? Takut Nggak ada kena urusan. ergonomi kemudian. Assalamualaikum. Yang lain lagi, Bang. Waalaikumsalam. Diskusinya enak. Gimana ini? Kayaknya kursi roda apinya itu hancur, kayaknya terbakar api, makanya dia Nggak berdiri. kagak. Iya Itu adanya Yesus cuma di dibilangnya. neraka. Di surga mana ada api? Dan di surganya, di Bahaya, surganya cuma kan Yesus datang. cerot-cerotan. Yesus datang itu dalam kursi roda api loh. Surganya Bang Suma kan cerot-cerotan. Jadi harus bagaimana, Kalau Bang, itu ketua berdiri? kalau ketua api Allah duduk di Akbar. ketua api
Itu berdiri-berdiri nggak ketua hati. Loh, surganya Bang Suma Tuhanmu bagaimana Bang? dikatakan Itu duduk duduk selama-lamanya. gimana, Bang, kalau dia terus Tidak ada dikatakan ketua duduk selama-lamanya, nggak ada. Kata duduk artinya berkuasa. Yesus dikatakan amat sih, duduk itu kan surganya Bang selama-lamanya. Suma nanti bagaimana Bang? berkuasa dia di surga. Jadi suka-suka Allahu dia. Akbar, Masya Allah. Ngapain dia di Masya surga? Allah, Masya Allah. Enggak, kan? bukan begitu. Duduk aja Masa di kita yang masalahnya. ngatur? Kitabmu Nah, yang iya, duduk aja mengatakan di masalah lain, Yesus lah, bagaimana? duduk selama-lamanya di dalam surga katanya. Tapi ternyata Kecuali kalau keciduk di disebut data terbang. lain. Kisah para Rasul 7:55, Yesus berdiri di samping Bapa. Mana yang betul? Berdiri apa duduk? Udah suka-suka Ya kan namanya Tuhan, juga Bang. Jangan ngatur Tuhan. Nah, Duduk benar. kayak mau diri kayak. Benar. Yang penting Nggak adanya di kompak, surga. nggak Udah, kompak titik. ini. Kagak nyaho. Wartawannya nggak ngompak dia. Oh, Satu menuliskan kesel. duduk selama-lamanya, satunya mengatakan apa? Duduk dan berdiri atau dua-duanya gitu loh. Kalau dia dua-duanya berarti dia apa? Skop jam berarti ya? Iya. Jadi tadi ada yang bernarasi tentang sorga. Nih, tentang sorga nih. Tadi bernarasi tentang sorga. 16.000 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi Tuhan. Anjir. Ikut andil berarti. Kalau di dalam Apaan sih, itu Matius, bukan surga. kalau di dalam Apa tuh? Matius Lu mah nggak jelas, 19 bacanya cuman begitu nomor doang. 29, Yesus Baca yang jelas dari menjanjikan awal. 100 istri bagi pengikutnya di surga. Apa lagi? Iyalah. Mana Matius ada? 19. Orang nanti nomor tuh ya 29. kita itu kayak malaikat di surga. Begitu. Matius Malaikat 19 suci kan? nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya. Kagak ada dibohongin Kalau sama Bang ada? Zuma mau ngajak. Kalau ada, Ya paling Bang Zuma tambah-tambahin. Coba enggak. lihat, dari tadi juga Coba. Bang Zuma tambah-tambahin. Sekata dua Coba kata. Dinda Rashid. 3 kata. Dinda 4 Rashid. kata. Ambil versi KJV-nya yang lebih tua daripada Bible Indonesia. Ambil yang lebih senior. Nyari yang tertua. Ya iya dong. Lah, Kan orang pakai yang baru. Original teksnya yang asli ada kata guneka. Guneka itu istri dalam bahasa. Dan Bang, setiap pakai yang baru, orang, Bang. dengarkan. Dengar. Balawo, dengarkan. Dengar. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau Istri. Guneka. istri atau Ya. atau anak atau ladang demi namaku ia Dia akan menerima. mendapat 100 kali lipat. Itu bukan di surga. Itu bukan surga. Itu kayak gue sekarang. Ya. Akan Gitu, ini posisi gue mewarisi sekarang nih. dalam hidup yang di kekal mana? di Bukan mana? surga. Hidup kekal di mana? Hidup yang kekal di mana? Di mana? Ya, Yesus. Di mana? buat bang. Kan gue tuh kalau masuk Kristen gue nggak ada saudara. Terus ginjal Paulus tulang Markus. Ini juga istri kagak ada. Jantungmu kagak ada. pindah ke kanan kan. Nah, Ini apa? Saudara Ari, Yesus ini ditanya oleh muridnya Petrus. Ini untuk muridnya, pengikutnya Bani Israel, bukan untuk Kristen. Kalau Kristen surganya beda lagi. Kalau Kristen nanti surganya, sabar. Kalau di Kristen surganya itu semua orang Kristen akan menjadi mempelai wanitanya Yesus. Ya, Itu hidup Kristen. seperti malaikat Yang jadi di surga. pertanyaan, Enak kan? yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan framing ini? Badannya berotot, dadanya berbulu, betisnya itu dan pahanya penuh bulu. Habis itu dia jadi mempelai wanita. Gimana? Coba bayangkan. Saudara framing berjenggot, berkumis panjang, dada berbulu, betis berbulu. Habis itu dia pakai gaun pengantin wanita. Bayangkan aja. Bayangkan si framing menggunakan hak tinggi. Jalan dengan gaun pengantin. Betisnya berbulu. Kayak mana ceritanya itu? Tidak ada kawin-mengkawin bang. Di sana Marilah kita bersuka cita dan bersorai-sorai. Apakah itu? Bersorai-sorai. Sebab dan memuliakan. Apalagi itu? Baca. Kelihatan sini.
Dan marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Begini, dan memuliakan Dia. Sabar, Guru besar Framing, nih. sabar, Guru Framing, besar, sabar. memuliakan Dia. Guru besar. Nah, karena hari Nggak ada suara. anak domba ini huruf besar, B-nya juga besar. Kalau besar, B besar. Domba, Lagi nih. pentingnya nyanya ini huruf besar. Halo. Besar. Nggak ada hal. Kami nggak dengar. Nggak ada orang sini, nggak ada orang, hei. Nggak ada. Saya perkenalkan nama saya dulu. Iya. Nggak ada. Kami nggak dengar suara Anda. Maaf. Oke. Halo. Kami nggak dengar. Waduh. Bahaya. Ya Allah, gue udah 2 hari nggak tidur. Gue bisa tidur pagi ini lah. Ya Allah. Iya Pak Freddy ya. Pak Freddy. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Lanjut. Dan memuliakan Dia. Dia ini huruf besar. Dia ini huruf besar karena hari perkawinan anak domba, A-nya besar, B-nya besar. Berarti ini Tuhan ini. Mampal si jaluk nih anak bembe. Allahu Akbar, Masya Allah. Kawinan anak domba itu kiasan. Sini aku jelasin. Dengarkan ini Kiasan lagi. Ya, betul, kiasan. Yesus datang sama dirimu, bukan kiasan. Kalau baca Alkitab itu harus di Alkitab itu ada kiasan, ada tipologi. Kalau baca Alkitab harus itu sunat, harus sunat. belajar budaya orang Israel. Saya Framing, tunggu ini. Si Pran, nanti ngamuk dia. Pran, ngomong apa kok Pran? Bentar Framing, ngamuk. Nih, soalnya udah dikasih unjuk nih sama Tuhan nih. Dari tadi gua nggak Beneran gua dikasih. dikasih Iya unjuk sama sebentar Tuhan. ini Framing. Ini Frans ini nanti ngamuk habis suaranya. Frans, ya silakan. Nih Seliana baca nih. Belajar lu kan murtad nih. Lanjut. Baca nih. Baca Alkitab itu harus Seliana, belajar sebentar budaya orang framing. Israel. Sebentar framing. Hai Sebentar, anak-anakku. Karena Paulus kamu di situ hamil. Karena kamu aku menderita sakit apa ini? Bersalin. Bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Paulus hamil. Kata bersalin di Kalau ayat situ. secomot gitu, gua kagak paham, kagak ngerti. Ya, Gua kalau belajar dibaca dari satu semuanya perikop. tetap aja bersalin. Perikopnya apa? Kata Dia bersalin lagi di menceritakan situ. apa? Gitu. Kata bersalin di situ Karena kisahnya untuk banyak menjelaskan. banget, Bang. Gua juga Kata bersalin di situ untuk menjelaskan bahwa udah banyak orang-orang yang sudah dimenangkan, baik itu di jemaat Korintus, baik di jemaat Galatia, Efesus. Jadi supaya mereka jangan meninggalkan Injil itu karena di dalam Injil itu ada keselamatan. Jangan dia sia-sia karena dia Saya sudah tidak bisa bayangkan Paulus hamil 7 bulan bersalin dia gitu berkembang. maksudnya. Sudah paham? tuh udah dijelasin Bang. Makasih ya Bang penjelasannya. Makasih Bang. Maaf. Oke, Frans, ada yang mau disampaikan Frans? Saya tuh mau perkenalkan diri saja. Saya Frans. Salam hormat ke Garis. Terus Hari Kamis. Sabtu ini Bang. Iya. Mabut. Hari Sabtu Bang. Astagfirullah. Hari Sabtu Bang. Ya hari mangkok ya. Mending lah masa Ari aja pun udah berantem, apalagi di sini ayat. Mending lah. Masih bahas hari aja udah berantem gitu. Dia bilang hari Kamis. Orang bilang hari Sabtu. Oh. Bahas hari aja udah berantem, apalagi bahas ayat. Aduh, sakit kepala. Mabut ya mabut. Ya Pak Nugroho nih, Pak Nugroho. Ya bagi santurnya. Bagi Pak Nugroho saya Pak Nugroho ini luar ini Katolik. apa? Katolik. Katolik dia.
Katolik ya, beliau Katolik. Iya. Bapak angkatnya Ari. Apa bang? Bapak angkat. Pagi Bang Zuma, pagi Bang Rasid, pagi semuanya. Pagi. Selamatkan pagi. Selamatkan pagi. Pagi Bang Nugroho. Pagi Bu. Ya lanjut nanti Bu. Jadi kapan lagi Pak Nugroho? Kapan? Apanya? Udah berapa persen? 80% gimana? Insya Allah, insya Allah hari ini. Masih jauh. Apa yang belum? Saya lagi mikir kalau saudara Fremi ini disunat pakai gunting apa ya? Waduh, diikat pakai karet. Diikat itu pakai karet. Punya dia itu sudah tumbuh kerang soalnya. Apa yang namanya buat tanaman itu? Gunting rumput. Mana bisa? Gunting rumput ya, gunting rumput itu tepat tuh. Abraham aja disunat umur 90 tahun. Umur 90 tahun. Iya betul. Oh iya katanya milah tapi nggak tahu. Pakai gergaji aja mungkin betul. ya. Pakai gergaji atau pakai sinso gitu ya kan? Emang masuk surga nih, kudu ngeliatin begituan ya. Emang masuk surga nih, di surga ngeliatin ituan ya. Maksudnya disunat apa enggak gitu. Jadi menurut adek ini nanti di surga kamu nggak punya kelamin gitu. Enggak, dia maksudnya aku gimana caranya kan disunat apa enggak gitu kan, misalkan contoh aja ya gitu, terus emang harus telanjang gitu di depan Tuhan itu ya sih. Ampun ya Karim. Ya makanya untuk ngeliatin sunat apa enggak, makanya kan gue bilang Yesaya Tuhan tuh tidak 52 nomor 1 tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat ke dalam Yerusalem baru, nggak boleh. Itu satu. Mana ayatnya? Yesaya juga itu 52. Juga ayatnya yang diceritain di perjanjian lama pasti dikeluarin lagi sebelum kedatangan sebelum datang Tuhan Yesus. Tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat. Ya udah perjanjian lama itu pasti. Baru. Itu Yeskel tempat nomor 9 tidak boleh orang yang bersunat masuk ke dalam bait suci. Wahyu 17:21 tidak boleh masuk surga orang yang tidak bersunat. Tuh. Kalian itu yang Wahyu udah sunat hati itu, sunat hati. Ya sunat hati. Sunat hati itu adalah ikhlas menerima segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan sunatkan kulubmu. Orang yang tidak sunat hati, orang yang membangkang perintah Tuhan itu sombong, angku seperti iblis. Ketika dia diperintahkan sujud dia nggak sujud. Banyak kiasan kan sunat hati. Coba dah lu pikirin, masa hati kita tuh disunat gitu dulu. Sunat hati itu artinya jangan sombong. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab Ulangan itu dikatakan tentang sunat hati. Sunatlah hatimu agar engkau tidak membantah perintah Tuhan. Sunat hati artinya rendah hati, sudah. Ya rendah hati terhadap Tuhan, tidak sombong. Ketika diperintahkan jangan makan tadi. Tuhan itu orang nggak bersunat hati, nggak terima Yesus. Tuhan mengatakan Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Masa Yesus makanya maksudnya Tuhan. Nanti kan rendah hati, nanti kalau udah rendah hati kau terima Yesus Kristus gitu bang. Gimana ceritanya? Betul. Itu Yesus aja sudah merendahkan diri menjadi manusia. Yesus aja sudah merendahkan diri jadi manusia. Udah ya, tugas kami sudah selesai. Tugas kami sudah selesai, saudara-saudara. Kami sudah menyampaikan bahwa Yesus memberikan tanda kedatangannya. Selain tanda itu bukan Yesus. Silakan Anda kalau Anda mau menuhankan Kristus yang datang kepada Paulus, silakan. Tidak ada paksaan. Tugas kami hanya menyampaikan. Bersyukurlah berarti. Bahwa itu bukan bersyukurlah berarti gitu ya. Oke. Itu bersyukurlah berarti Zuma udah nggak mau lagi ngasih tahu bahwa dia tidak mau membantah lagi ketuhanan Yesus. Bersyukurlah berarti Zuma nggak mau debat lagi. Itu Tuhan kalian, masa mau dibantai? Itu Tuhan kalian, sembahan kalian. Silakan Anda menuhankan Yesus Kristus, silakan. Tapi saya hanya mengatakan hati-hati, karena Yesus kepada muridnya Bani Israel mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Kalau Anda tidak mau waspada ya nggak apa-apa, kan kalian bukan murid Yesus. Kalian bukan murid Yesus. Nggak ada disebut.
Apa pula nggak ada? Tadi udah dibahas 1 jam lebih pun nggak ada pula. Yang ada Mesias palsu, iya. Tapi kalau Yesus Ya, palsu, Kristus palsu berarti. Iya kan? Kristus palsu juga enggak. Mesias palsu. Dengar kagak sih? Dan tadi kita Mesias itu bahasa Yunaninya apa? Kristus. Lu. Mesias itu bahasa Ibrani. Bang, gua kan orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia aja lah. Ribet bener. Oh, nggak bisa gitu, karena Yesus menggunakan bahasa apa? Yesus menggunakan bahasa Iya, Arab. itu dia Tuhan, Bang, bisa segala bahasa, Bang. Tuhan nenekmu kiper. Tuhan pula kau bilang. Dia Tuhan bisa segala bahasa. Kagak pakai kita belajar Ibrani juga, kagak disuruh. Ya, kita mah Kenapa baca marah aja. kalau disebut Yesus Tuhan? Cuma kenapa marah? Enggak marah, saya cuman geli aja karena Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan. Matius 7 nomor 22, Iya, nomor itu yang 23. tidak mengikuti kehendak Bapa, artinya tidak benar tuh. Ada Kristennya nggak nggak kehendak benar-benar, Bapa Bang. agar manusia menyembah Yesus? Ada nggak kehendak Bapa itu? Ada nggak? Adalah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yohanes 15. Yohanes 15. Iya. Mana Ketika Yohanes? kamu mengenal aku dan kamu di dalam aku, maka kamu menyembah aku. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mulai nakal. Itu Bapa tuh, ayat itu tuh. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu apal gimana asik? Gua apal satu Menyembah ayat. aku, menyembah mana perintah? Mana kehendak Bapa agar menyembah Yesus? Mana? Ya, Kehendak Bapa? pakai acara aku itu apa, Bang? Mana kehendak Bapa? Ya itu, Yesus itu kehendak Bapa. Mulai nakal. Mulai cipek kepala ini kalau begini. Nggak ada cerita itu. Lah, udahannya kan jadi aku dan Bapak satu. Udah satu apa? Satu bangsa. Satu bahasa. Dinda Dito, Dito mungkin bisa masuk. Silakan. Siap, Bunda, siap. Silakan. Saya bikin kopi dulu campur masako. Boleh. Kang itu saya ngomong bentar aja Kang itu. Saya ngomong bentar aja. Oke, silakan. Silakan Pak Nugroho, silakan. Pak Ari, Pak Bang Framing, ayo kita diskusi yang kiranya nambah ilmu yuk, biar enak bagi-bagi kan. Jadi jangan ribut-ribut. Ayo Kang tuh. Yang kiranya nambah ilmu aja. Oke, kiranya nambah ilmu. Nggak seperti tadi pagi ya. Nggak seperti itu ya. Aku mau coba Pak Framing aja lah. Pak Framing, ini di Ari diem dulu ya. Pak Framing tadi mengatakan menyembah Yesus, menyembahnya. Markus 5 nomor 6 itu tepat nggak buat menyembah Yesus itu? Coba dibaca di situ. Ia melihat Yesus dari jauh, berlari, ia mendapatkannya dan menyembahnya. Pak Framing, monitor. Ya udah benar itu, udah benar. Wah, benar tuh. Itu manusia di situ tuh dia kerasukan iblis ya. Iya. Jadi yang menyembah di situ adalah manusia yang kerasukan iblis. Jadi manusia yang nyembah Yesus atau iblis yang nyembah Yesus, Pak Framing? Iya kan karena dia pencipta langit dan bumi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 itu. Maksud saya yang nyembah Yesus di situ manusia yang kerasukan atau iblis yang merasuki manusia itu? Kalau di dalam situ kan kita lihat dia kan kerasukan. Berarti di dalam dia ada roh kerasukan itu kan. Nah, berarti tubuhnya itu dipakai oleh iblis itu untuk menyembah Yesus. Jadi yang nyembah Yesus di situ iblis atau manusianya? Iya, iblis yang memakai tubuh manusia. Oke, jadi iblisnya yang nyembah Yesus. Pak Framing tadi nyembah Yesus. Ya. Iblis nyembah Yesus. Pak Framing dengan iblis sama nggak nyembah Yesus? Iya, sama menyembah. Oh, jadi sama Pak Framing dengan iblis. Ya, saya dengan iblis nggak sama, tapi menyembah Yesus. Iya. Ya, sama berarti. Sama. Sama Pak Framing dengan iblis.
Iya. Sama ya. Wah, naik kuda dia. Naik kuda dia. Sama. Pak Framing naik kuda, iblis naik kuda nih. Sama. Iya, sama dengan iblis. Aduh, sudah. Sama-sama menyembah. Iya, sama kan? Sama-sama menyembah kan? Ini Ari. Apa salahnya? Apa salahnya? Jadi Pak Framing tadi sama. Pak Framing tadi sama dengan iblis katanya. Waduh, enggak. Jangan bilang gitu, Papa. Tolong. Iya. Bahasanya jadi salah dia, Bang. Iblis menyembah Yesus, saya menyembah Yesus. Menyembahnya sama, tapi orangnya nggak sama. Yang bilang Pak Framing sama siapa dengan iblis? Iya, makanya kan saya bilang sama menyembah. Nah, apa yang salah? Nomor 7 itu di situ dikatakan apa? Apa? Iblis itu mengatakan apa urusanmu Yesus, anak Tuhan, kan gitu. Ya. Iblis itu berbicara Yesus anak Tuhan yang maha tinggi. Ya. Pak Framing yakin juga Yesus anak Tuhan. Sama yakin. Nah, berarti sama anak kan Allah, iblis? bukan anak Allah. Anak Allah. Sama nggak dengan iblis? Sama. Oh, enggak. Tapi lola. Kok ngopi dulu yuk. Habis sudah. Iya. Ngopi. Dia pikirannya apa? Kopi mana? Kopi. Kan di dalam kepercayaan kalian juga kan harusnya semua menyembah Yesus. Kalau Islam bilang harusnya semua termasuk jin harus menyembah Allah. Astagfirullahaladzim, Pak Framing. Kan itu kalau Islam juga begitu. Jin juga harus menyembah Allah karena kalau kalian percaya dia berotoritas. Coba aku tanya sama Pak kan? Nugroho, sebentar. Pak Nugroho mau nggak disamain dengan iblis, Pak Nugroho? Ya kalau posisi gitu ya nggak mau ya. Tuh. Di Yohanes pasal 8 nomor 44, pengajaran Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kalau Yesus di situ mengajarkan jangan sampai menjadikan iblis bapakmu. Oh, ini Pak Framing mau sama dengan iblis macam mana? Kan saya tidak sebutkan iblis bapak saya. Tapi sama nggak dengan iblis tadi? Bukan bicara tentang bapak, tapi menyembah. Dari tadi saya memperhatikan agak kacau memang ini. Iya kan? Apa yang kacau, Pak? Yang kacau. Nah, itu. Kayaknya mau dirukiah ini. Astagfirullahaladzim. Sekarang saya mau tanya sama kalian begini. Kalau kalian punya Allah, apakah Allah kalian harus disembah semua? Disembah termasuk semua. iblis. Harus iblis menyembah Allah. Harusnya kan begitu. Ada nggak data di dalam Al-Quran atau As-Sunnah? Coba berpikir dulu bahwa gini. Kalian percaya nggak bahwa semua ciptaannya harus menyembah Allah? Tapi nggak nyembah Yesus kan? Ya itu logika kalian dulu. Biar saya luruskan dulu logika kalian. Kalian punya paham nggak kalau semua ciptaan termasuk iblis adalah ciptaan harus menyembah Allah? Di mana ada tertulis iblis itu ciptaan? Enggak, saya mau tanya sama kalian masalah ciptaan. Makanya coba di cross check. Apakah iblis itu ciptaan? Ya, iblis diciptakan dari mana? Coba Pak Framing kan tahu Bible-nya. Apakah di Bible diterangkan iblis itu ciptaan? Saya bukan sedang bicara Bible lagi. Ini saya mau konferensi analogi kalian. Oh, mencari remis ya kan? Bisa. Bukan bicara remis. Kan Dito, iblis itu tidak diciptakan.
Allah Bapa juga tidak diciptakan, sama-sama Alfa Omega. Lanjut. Jadi itu dari mana itu? Dari ayat mana itu? Jadi Bapa itu sama nggak dengan iblis itu? Itu dari mana itu kalau iblis itu tidak diciptakan? Lah, emang iblis diciptakan, Pak? Di Islam kan iya diciptakan. Macet. Islam kan yang aku menciptakan jin dan manusia. Surat jin apa itu iblis atau bukan? Ya mana aku tahu ya. Kalau nggak ada. Jin tolong. Jin tolong nggak sama iblis. Tolong. Kita clearkan dulu. Jin dan manusia. Kita clearkan dulu begini. Kalau di dalam dogma Islam, iblis itu diciptakan enggak? Enggak. Terus dia dari mana? Iblis itu golongan jin. Iya, dari mana? Dari mana? Ya udah itu aku ciptakan jin dan manusia itu ada di Quran. Iya, tapi nggak semuanya jin adalah iblis gitu loh. Gimana sih tadi jin sama iblis sama? Poinnya gini. Poinnya begini. Kami orang Islam itu nggak mau disamakan dengan iblis. Tapi kenapa Pak Premi mau samakan diri dengan iblis? Nah tadi yang ngomong mau sama siapa? Yang tadi mengatakan saya sama dengan iblis itu tadi siapa tuh? Iya kan untuk menyembah. Kan kata menyembah yang kamu catat. Iblis menyembah enggak? Iya. Saya menyembah Yesus enggak? Iya. Iya. Kan menyembah. Bukan sama kan? dengan iblis. Iya. Sama nggak? Iya. Tapi kan nggak sama dengan dalam arti ciptaan. Sama atau tidak? Bahwa, nah sekarang pertanyaannya, sama iblis itu diciptakan dari mana? Nggak mau dia nyamain. Ayo jawab. Ayo. Siapa yang mau lagi disamain dengan iblis? Iblis diciptakan dari mana? Ayo. Iblis ngomong, dia berkata, roh-roh jahat itu. Iblis itu jatuh tersungkur dan berteriak, engkaulah anak Theos, gitu kan? Anak Tuhan. Iya. Pak Preming bilang, Pak Preming, kau mengakui enggak kalau Yesus anak Theos, anak Tuhan? Iya, sama. Iya. Sama enggak? Sama. Lu mau pintar kan ya? Maksudnya bikin kejebak-kejebak gitu. Bukan itu bukan jebak, dia salah paham. Habis. Itu bukan kejebak, dia salah paham, salah mengartikan. Ibarat murid diajarin A, dia memahaminya B. Itu otak iblis. Dia menjebak doang. Ibarat murid diajarin A, dia pahamnya B. Gini, kita kasih pengajaran nih. Ya kita baca satu perikop Yohanes 8. Jawab dulu. Kalau di Islam itu iblis ya Pak Premi nggak tahu Islam, nggak tahu Al-Quran, macam mana mau bahas Al-Quran? Saya tanya nih. Kalau nanya nanti ya bayar perpuluhan. Oke. Ini pengajaran ya Pak Preming ya. Kenapa di Yohanes pasal 8 ya? Itu satu perikop membedakan siapa sih yang memaksakan atau yang menginginkan Yesus itu terbunuh. Itulah keturunan Abraham dari iblis, betul ya? Nggak ada disebut di situ. Apa sih itulah keturunan Abraham dari iblis? Mana? Coba dibaca. Coba saya baca ya. Mana ada? Lu nambah-nambahin 2 kata, 3 kata, 4 kata, tambahin. Saya akan tiru ketawanya. Saya akan tiru ketawanya dengan ketawa dia. Oke. Saya bacakan. Baca itu kan udah bahasa Indonesia. Iya. Oke, saya baca dulu ya. Sabar. Pak Preming kemauan iblis itu. Iblis itu namanya. Iya, iblis lagi menjadi bapak, makanya kau sama dengan iblis tadi. Udah menyamakan kok masih ngelak. Gimana nih? Oke. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Tuhan. Tuh ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Ya. Karena
perkataanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan kerjakan oleh Abraham. Tetapi kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Nah, itu anak iblis itu kalau membunuh. Nah iya, itu. Makanya kan iblis betul ini Haris sih gimana? Siapa itu yang mau membunuh? Siapa yang mau membunuh? Siapa yang menginginkan Yesus dibunuh? Siapa? Enggak, di situ konteks itu siapa yang mau membunuh? Coba. Nah, itu keturunan iblis. Ya. Siapa di situ dalam konteks itu siapa yang mau membunuh? Keturunan iblis yang mengaku sebagai keturunan Abraham. Salah. Aku lanjutin lah. Keturunan di situ artinya adalah orang-orang Yahudi. Pekerjaan bapamu sendiri. Orang-orang Yahudi. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari berzina, Bapa kami satu, yaitu Bapa. Kata Yesus kepada mereka, maksudnya jikalau bukan anak berzina dari Hagar. Jikalau Tuhan adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Nah, jadi keturunan Hagar itu adalah anak zina. Aduh, ini aku baca ini. Kok gimana nih? Sabar dulu, Pak. Itu kan disinggung di situ. Iya, sabar dulu. Lagi baca firman Tuhan ya katanya ya. Sabar dulu. Jikalau Tuhan adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Dia. Dan aku datang bukan atas kehendakku, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap bahasaku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, siapa yang disebut iblislah menjadi bapakmu ini? Yang mau Tuhan membunuh Yesus Yesus. lagi marah sama siapa itu? Tuhan Yesus lagi marah Yang mau sama siapa membunuh itu? Yesus, ya, yang menginginkan Yesus dibunuh kan? Tuhan Yesus lagi marah itu? Iya, yang menginginkan Yesus dibunuh kan? Betul tidak? Yang menginginkan kematian Yesus itu iblislah yang menjadi bapaknya, bapak mereka, betul? Nah, sekarang ku tanya, yang menginginkan Yesus terbunuh itu Islam apa Kristen? Bang, itu mah ya bang, ada kita nggak ada kita itu tetap terjadi sebenarnya, cuman Tuhan Yesus tahu duluan. Itu aja. Yang menginginkan Yesus mati dibunuh Islam atau Kristen? Itu orang-orang Yahudi. Yang menginginkan Yesus dibunuh Islam apa Kristen? Itu konteksnya Yesus lagi bicara sama orang-orang Yahudi. Iya, aku Tuhan tanya. Yesus lagi marah sama orang Yahudi. Udah gitu. Benar. Dah. Betul. Yang ku tanya, siapa yang menginginkan Yesus mati dibunuh? Islam apa orang-orang Kristen? Yahudi kan orang-orang Yahudi. Oke, di sini hanya ada kita. Tidak ada orang Yahudi di sini. Yang ku tanya samamu, Pak Framing. Keturunan Abraham siapa? Oke, ku tanya bertiga nih. Yang menginginkan Yesus dibunuh dan mati itu A. Islam, B. Kristen, C. Yahudi. D. Yahudi dan Kristen ya. Nih. Orang yang Kristen sama orang banget. Kan di zaman itu kan belum ada Islam, belum ada Kristen di zaman itu. Masa ditanya orang Yahudi? Macam mana jadinya? Abad satu mana ada orang Islam, abad satu. Macam mana jadinya? Orang Islam. Jadi yang menginginkan Yesus dibunuh itu Islam apa Kristen? Mana ada di zaman? Yang menginginkan Yesus itu disalib, dibunuh, mati. Itu siapa? Islam apa Kristen? Halo, mana ada di zaman itu?
Di zaman itu belum ada orang Yahudi. Enggak tanya zaman itu, orang tolong Islam. dijawab. Pertanyaanmu salah. Pertanyaanmu salah. Oke, ku gantilah kalau Pertanyaanmu gitu topiknya. salah. Ku gantilah dulu Konteksnya, topiknya kan? sebentar. Enggak, jangan lari dulu, jangan lari dulu. Ya kau enggak mau mengaku. Nanya gua aja dah. Semisal gitu ya. Semisal gua di situ posisinya gitu apa? Kenapa gua gitu aja dah. Soalnya ini pribadi nih. Kalau pribadi gue pasti sedih banget gitu. Tapi selain sedih, gue juga kayak ya Tuhan, memang kalau memang itu kehendakmu lah yang terjadi. Begitu. Tapi ya sedih aja. Gak begini. Kalau semisalnya aku saat itu di situ berbicara dalam konteks bukan yang dia baca Yohanes itu. Kalau di dalam konteks Yohanes itu saya ada di situ saat itu, berarti yang mau membunuh Yesus itu ya saya. Ya udah, iblis lah yang menjadi bapakmu. Waktu itu tadi yang mengatakan menginginkan membunuh Yesus, tapi keturunan siapa? Karena konteks itu kan yang ada saat itu kan orang Yahudi, bukan saya. Ya tadi yang mau bilang kalau saya di posisi itu kan gitu. Bukan posisi. Kalau saya ada di dalam konteks cerita itu, kalau saya ada di dalam konteks cerita, karena saya adalah orang Yahudi, maka orang Yahudi yang membunuhnya, dan terbukti orang Yahudi lah yang membunuh Yesus. Oke. Begitu. Oke, nggak apa-apa, disangkal aja Bibelnya. Karena takut. Kok disangkal? Karena takut iblis yang menjadi bapaknya, maka seperti ini jadinya. Kalau dalam konteks iblis lah bapamu, itu adalah orang yang mengajarkan pembunuhan. Sekarang mari kita lihat yang mengajarkan pembunuhan, Islam apa Kristen? Coba. Nah, macam mana sih? Siapa yang menghalalkan untuk membunuh lehernya bisa digoreng? Kalau Kristen itu keluar konteks Pak Preming, janganlah. Nah kalau ku bahas nanti tentang perang salib, Pak Preming nggak tahu sejarahnya gimana? Itu bukan perang salib. Nah, perang salib itu siapa yang ngajarin? Kata-kata dari Alkitabnya loh, kan Alkitabmu ada itu. Jangan orang-orang kafir, bunuhlah orang kafir sampai mereka membayar ajizah. Tadi perkara sunat masa yang nggak jadi pembelajaran. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu tanya tadi siapa agama yang mengajarkan pembunuhan? Pak Preming, izin Kang Dito. Dalil yang mengatakan Yesus iblis itu adalah menjadi bapakmu. Ketika Adam makan buah pengetahuan itu, apakah dia makan atau tidak makan buah itu? Jauh banget kamu menghubungkan Adam dengan zaman konteks iblis lah. Ingat ya, Tuhan berfirman, Adam, Hawa, jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, kau pasti mati. Pertanyaannya, dimakannya atau tidak? Apa hubungannya dengan Yohanes yang... Pertanyaannya dimakan atau tidak? Coba saya dulu, jawab dulu. Loh, oh berarti sekarang udah beda. Dimakan. Baik. Kalau sebentar dulu, jangan dulu kita setuju. Dulu. Itu udah beda konteksnya. Udah beda konteks ya, udah beda konteks. Enggak beda konteks. Nyambung. Enggak, karena dia nanti menyelepit begitu. Nyambung. Enggak nyambungin nyelepit. Jadi orang ini menghadapinya begitu, Mbak. Kalau orang ini bahas ini, jawabnya ke yang lain. Sebentar, dimakan atau tidak? Pak Preming ini. Dimakan atau tidak? Oke. Jangankan baca Alkitab, baca Koran aja. Masa ceritanya tentang Jakarta lalu dibahas Ambon, nggak mungkin baca Koran. Begini. Masa baca Koran yang dibahas Jakarta, yang ditanya Ambon. Framing. Nyambung. Gini, saat itu yang diciptakan Tuhan ada dua, manusia dan iblis, benar kan? Saat dimakan buah ini itu, udah beda konteks ya. Ya tunggu dulu, udah beda konteks ya. Selalu lebih singkat gitu kan. Itu iblis itu adalah malaikat yang membangkang. Saat itu ada dua makhluk, oke? Nah, kemudian ketika Adam dan Hawa mati, tinggallah iblis. Jadi kalian keturunan siapa?
Mana Adam dan Hawa? Iblislah yang menjadi Iblislah yang menjadi bapamu. Dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Siapa yang membunuh dengan cara apa? Menggodanya. Begitu mereka caranya, begitu mereka berpikirnya. Jadi jelek di Kejadian 34. Konteks ini dibawa ke konteks itu, nggak jelas. Bukan. Kejadian 34 iblis mengatakan begitu. Islam itu begitu. Kau makan aja buah itu, kau nggak akan mati katanya. Kau nggak akan mati. Apa hubungannya? Ya apa hubungannya? Yang membunuh manusia. Konteks itu adalah konteks membunuh. Siapa yang membunuh? Oke. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengajarkan untuk mengajar boleh membunuh? Itu aja konteksnya. Hawa dan Adam dibunuh iblis? Dibunuh iblis ya? Ini Pak Preming. Mana ada mati karena dosa? Pak Preming nggak boleh begitu, Pak Preming. Yang ngajarin membunuh itu, yang ngajarin membunuh Tuhan itu siapa? Ya, kembali lagi ke situ Bandito kembali lagi ke situ. Iblislah menjadi bapakmu, enak itu. Iya, makanya itulah dia dalilnya. Iya, kita coba ambil pengajarannya ya. Ya kita nggak ingin lah ya menyalahkan Bible, karena di Bible juga ada kebenaran sedikit gitu ya. Ini gini Ari. Ya. Ya, ini yang sering kita dengarkan ya. Ini ajaran dari guru saya nih. Lukas 9 nomor 27. Udah pindah nih ya, jangan. Enggak, masih ada connecting, masih ada connecting terhadap tuduhan pembunuhannya. Sabar dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Menurut Ari, yang dikatakan oleh Yesus ini termasuk Yesus enggak? Yang tidak akan mati. Tuhan Yesus itu yang namanya Tuhan suka-suka dia, Bang. Jadi dia tuh beda banget, jangan disama-samain juga. Gini. Bunyi dalilnya begini ya. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ya, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Tuhan. Ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Tuhan. Dia tetap hidup sampai sekarang. Itu siapa? Itu kayaknya ada ya beberapa yang memang diangkat ke surga langsung gitu. Maksudnya nanya itu ya? Ada. Yesus ini kan dia berbicara di kondisi itu, dia menunjukkan kepada yang dia katakan kepada mereka ini, sesungguhnya orang di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Jadi di masa itu Yesus mengatakan kepada murid-murid maupun orang di situ, termasuk Yesus mengatakan ada yang tidak akan mati atau masih hidup sampai sekarang. Ini Yesus kan? Mati apa di situ? Maksudnya? Mati apa definisinya? Di dalam Alkitab kami ada 2 mati. Wah, itu akal-akal definisi mati aja itu. Mati rohani. Di dalam Alkitab kami ada 2 kematian. Mati rohani atau mati itunya. Satu kematian tubuh, kematian fisik, yang kedua kematian roh kekal di neraka. Ngadi-ngadi itu. Jadi, makanya harus pahami konteks dulu. Udah, Pak Preming diam dulu. Kalau Ari nggak tahu, Ari nggak berani jawab, Bang. Apakah pemahaman Ari, Yesus ini masih hidup nggak sampai sekarang? Yesus itu dari dulu juga udah hidup, Bang. Dari sebelum dunia ini ada, diciptakan udah sampai sekarang. Ini kan iya, di sini dikatakan ada yang tidak akan mati. Jadi dia hidup terus sampai pada waktu yang ditentukan. Nah, kalau ini perkataan Yesus sendiri, dia mengatakan bahwa dia itu tidak akan mati. Tadi yang ada yang iblis ya, keturunan iblis tadi yang membunuh Yesus. Si Pak Preming ini pula dia ngomong, membunuh. Lebih siapa yang dipercaya, perkataan Yesus atau perkataan Pak Preming? Jadi kalau misal ya Abang itu yang
mati itu adalah tubuh kemanusiaannya Yesus Kristus, Bang. Gitu. Oke, tubuh kemanusiaan enggak tuh. Coba kalau sampai sekarang gitu tidak menjalankan kehendaknya, lah Abang juga bisa lihat kok nanti Tuhan. Oke. Ini jadi geser tema ini, geser tema ke donatur ini. 100% manusia, 100% Tuhan. 200%. Jangan disangkal kalau memang beriman percaya dengan perkataan Yesus. Yesus yang ngomong gak akan mati. Kenapa ngikutin perkataan iblis? Jadi tobatlah Pak Preming, jangan sama dengan iblis. Ada dua kematian dalam iman Kristen. Satu kematian fisik, yang kedua kematian roh di neraka. Betul itu Kandito. Bahkan Dito, betul apa yang disampaikan Premin. Di Kristen itu ada dua kematian. Pertama kematian jasad dan kematian akal. Nah ini yang difungsikan oleh Kristen. Itu dia. Rohani itu akal. Jadi kematian akal. Macam begitu. Darah Yesus, tulang Paulus, ginjal Markus. Ya, kalau mau geser tema nggak apa-apa, saya ikutin. Ari tadi mengatakan itu tubuh kemanusiaannya, Kang Dito, itu dagingnya. Ya, daging. Nah. Karena kan dia mau pakai, nanti kan dia bangkit pakai tubuh kemuliaan kan? Nah, itu asumsi. Ini dalilnya. Ya. Asumsi lagi ada itu ayatnya. Kata Paulus, ya, 1 Korintus 27. Dia mengatakan tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Kalau yang mati tadi tubuh manusia. Mana ada tubuh? Aduh, alamak jang. Mana? Tubuh Tuhan yang mana dong? Kalau yang mati tubuh kemanusiaan. Ya, dia kan pakai tubuh kemuliaan, Bang. Tubuh Tuhan yang mana, Dek? Ya, kalau pada saat di abad 1 itu, ya dia ninggalin tubuh kemanusiaannya, gitu. Aduh, jadi tubuh kemanusiaan sama tubuh Tuhan sama? Ya, kalau tubuh Tuhan, ya itu tubuh kemuliaan. Yang mana? Maksudnya kalau yang yang mana? Abang, pada waktu dia disalib, dia itu ninggalin tubuh kemanusiaan yang kayak kita nih. Iya, yang mana? Nah, yang kita mana? Nih, tubuh kemanusiaan kita nih. Iya, itu tubuh kemanusiaan yang disalib, yang mati. Ya, nah, kan kayak ibarat tidak berdaya ya. Iya, ya. Tubuh Tuhannya yang mana? Nah, tubuh Tuhan itu tubuh kemuliaan, itu berupa kalau mau ngomong berupa ruh, berupa cahaya, ya berupa suka-suka dia, gitu. Tapi ada di Alkitab itu. Bebas. Tuh, Pak Preming ngopi, dia nyari tubuh Tuhan tuh. Iya. Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Pak yang kita juga sekarang nggak bisa lihat juga sih. Tuh, ini keluarga Simanung Khalid. Sebentar. Simanung Khalid. Paulino. Islam Kristen, Bang? Kristen. Oh iya. Begini, yang ngomong tadi Bang Dito ya, bilang itu Alkitab ya darah dan tubuh Tuhan. Iya. Itu. Sinyalnya mulutnya Pak putus-putus disambut dulu. Sampai Pak. Sinyalnya bukan mulutnya, salah itu. Baru ngomong aja udah nggak punya, ya begitu kalau Islam gitu. Kalau debat kayak gini harus berpikir lagi. Sinyal Anda kan mulutnya ya susah kalau baru mulai aja ngomong sudah langsung framing power.
Sinyalmu putus tadi. Ya aku turun aja deh. Kurang bagus. Itu kan mulutnya putus-putus, salah itu. Coba lah dulu. Merajuk ya. Ayo coba sama aku dulu tanya. Yang Kristen kalau ditanya dijawab saja dengan yakin, karena Alkitab itu pasti nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini Bang, karena kan dari awal itu aku memang bilang baru dibaptis. Berarti boleh nanya nih Bang Kandito. Gitu waktu itu. Tadi pas masih 100-an. Begitu. Jadinya mereka juga udah tahu kalau aku memang nggak akan hafal ayat Alkitab gitu. Ya makanya kita mau coba-coba tanya ini keluarga. Kita bukan penghafal Alkitab, nggak apa-apanya itu. Oh iya. Ini keluarga ini izin Kristen ya? Kristen Bang ya. Bang. Oh Kristen. Jadi Tuhannya Yesus. Benar. Bisa nggak Anda mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus? Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan, itu sudah pasti. Iya, bisa nggak Anda ucapkan tidak ada Tuhan selain Yesus? Gimana Bapak ini? Tidak ada Tuhan selain Yesus, tapi ragu-ragu. Iya bisa. Coba silakan. Enggak, saya tidak. Silakan. Maksudmu kok tidak ada Tuhan selain Yesus? Iya, bisa nggak? Tidak ada Tuhan selain Yesus. Aduh, betul, goncang. Ari langsung turun dia, tergoncang dia. Nggak mau dia jadi sama dengan iblis, nggak mau dia. Ini masih mulai sadar dia. Kalau Pak Preming, jatuh ternyata. Jangan jatuh deh. Pegangan yang kuat ke Ari ya, biar nggak terpecah. Jadi tubuh Tuhan itu yang mana tubuh Tuhan itu? Kalau tubuh kemanusiaan yang disalib, iya. Jadi tubuh kemanusiaannya kan disalib. Ya di mana itu kan tulis tubuh Tuhan. Coba tunjukkan. Coba Bang Dito. 1 Korintus. Tulis lihat mana itu? Coba baca. 1 Korintus pasal 11 nomor 27 deh. Coba dibaca. Tubuh Tuhan atau tubuh Kristus? Tubuh Tuhan di situ. Iya, terus baca Tuhan memang punya tubuh. Iya, tubuh Tuhan di situ. Jadi baca maksudnya. Jangan kan cuma itu kalimatnya kan bukan cuma. Coba siapa yang jawab ini? Tubuh Tuhan itu di situ. Silakan dibaca saja. Iya, jadi masalahnya di mana? Kalau tubuh kemanusiaan yang disalib mati tadi, tubuh Tuhannya di mana? Iya. Tubuh Tuhannya disalib. Kan nggak nyambung kan? Ini dia ngomongnya konsep ketuhanan, ya Trinitas, tapi dia nggak ngerti. Dia dia mencari celah di situ. Apa? Nggak apa-apa. Kita jawab aja yang biasa. Jadi mau konsili dulu atau mau bagaimana? Di bawah nggak masalahnya itu. Jadi ya, gimana? Seperti tadi kan dibilang mana yang kamu yang kok malah curhat ini? Gimana host? Malah curhat. Gitu, kasih aja. Oke. Aku baca. Oke, aku bacain. Jangan seolah-olah kita ragu dengan Alkitab. Enggak ada itu. Jangan curhat ya, berdua nanti konsili loh. Oke. Enggak, bacakan aja Kak gitu, bacakan aja. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, tubuh yang mana ya? Tubuh Tuhan yang mana itu? Dan darahnya warna apa, Bedeng? Merah Bang, tetap merah Bang. Tubuh darah Kristus berwarna merah ya, waktu disalib itu nggak ada warna biru sih itu. Kok ngomong Kristus sih yang ditanya? Waktu disalib darahnya tetap merah Bang. Iya, darah Tuhan Yesus itu berwarna merah. Jadi masalah nggak ada. Kok Kristus laginya? Darah Yesus berwarna merah. Iya, Yesus Kristus kan. Iya. Sama ya. Nggak ada masalah itu. Yang disalib tadi tubuh kemanusiaannya. Iya. Yang ditombak, dicucuk lambungnya itu tubuh kemanusiaan. Tubuh kemanusiaan. Iya. Tubuh daging kan. Betul. Tubuh manusianya. Kalau tubuh Tuhannya yang mana? Ya tubuh manusianya itu
tubuh Yesus lah. Iya mana alamak Jang. Gimana Ari jadinya? Itu yang disalib Tuhan jadinya. Ya Tuhan yang disalib. Ya, dia sekaligus Bentar dulu, sabar. Kau baru naik. Ini Coba, keluarga juga kukira ada sedikit rusak pendengarannya. Yang disalib, adakah Kristen yang mengingkari? Kalau ada Kristen mengingkari yang disalib itu bukan Tuhan, salah. Yesus itu tubuh kemanusiaannya pun adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang mati. Tuhan mati. Iya. Mati Tuhanmu. Mati Tuhan. Iya, tapi geragiannya. Nah, tuh kan bingung kalian mau konsili kalian berdua. Mau konsili kalian berdua. Dari awal saya sudah bilang. Jadi konsep ketuhanan. Nah kan, ribut lagi kan berdua kan. Nggak jelas ini. Ini nggak jelas ini, bingung ini berdua ini. Tanya sama konsili dia. Enggak apa-apa kan itu dengar. Iya, jadi sama gimana aja dulu. Nanti bisa Paulino kota kan bingung kan. Nah, kacau kalian. Kacau. Enggak ada. Si Paulino itu enggak salah. Si Paulino bilang, kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu ya? Bingung kan? Enggak ada yang salah di situ. Yang bingung itu kalian berdua. Enggak. Jadi pemahamanmu itu yang terlalu dangkal. Oke, sabar dulu gantian ya. Tanyalah kan gitu. Oke, aku tanya sama siapa dulu nih? Oke, keluarga. Oke, keluarga. Iya. Menurut keluarga yang mati di kayu salib itu Tuhan. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Ya, kematian Tuhan, tubuh Tuhan itu yang manusia itu juga. Yang manusia itu tubuh Tuhan itu, tubuh Yesus. Oke, itu tubuh Tuhan juga. Tubuh Tuhan itu yang mati, yang tubuhnya mati. Oke, Tuhan yang mati. Oke, aku tanya samamu Paulino. Sebentar, kau diam dulu. Paulino, kau diam dulu. Mute, mulutmu di mute. Mulutmu juga. Jangan lancang kali mulutmu kan itu. Harus bahasamu dulu. Paulino buka dulu. Kau yang mute dulu. Paulino buka. Buka Paulino. Paul. Oke. Jadi menurutmu Tuhan itu tubuh Tuhan yang mana? Silakan. Naik ribut. Itu dalam konsep. Dengar dulu ya, jangan dipotong ya. Ya. Itu yang Anda baca tadi soal perjamuan. Yesus memberikan roti kepada muridnya. Jadi menurutmu keluarga itu salah atau belum? Iya, dengar dulu. Goblok. Makanya aku bilang jangan dipotong. Coba. Oke, menurut kamu, ini kan bukan debat kusir. Keluarga itu salah atau betul? Kamu ini bukan ini kamu itu membaca ayat Alkitab tadi itu soal perjamuan kudus. Oke, menurut kamu keluarga tadi itu betul atau salah? Yang mana? Itu yang di atasmu tadi, yang mulutnya baru di mute itu. Iya benar. Menurut kamu betul? Yang mati Tuhan. Iya, ketua ya yang dia kan yakin yang mati Tuhan. Pertanyaan kamu yang salah. Jadi Tuhan yang mati. Pertanyaan kamu yang salah. Loh, tadi keluarga itu udah bilang, dia tuh ngomong betul itu Tuhan yang mati. Iya, tapi itu bukan untuk menjawab iya atau tidak, harus ada penjelasannya. Karena belibet lah muncungmu. Belibet. Ya, dengar dulu. Maksudnya kalau kamu mau debat, ngarangin dah bebas debat apa. Ya itu kayak kecil kalian. Gini loh, kau itu sama nggak dengan jawabannya keluarga? Cuman itu ajanya. Iya. Kamu sama. meyakini jawaban seperti yang dijawab oleh keluarga atau enggak? Atau ini beda? Itu. Pemahamannya saya tahu. Loh, kok pemahaman? Ada apa nih? Ada apa? Tapi kedagingannya bukan Tuhannya. Bentar. Ada apa nih? Dito, biar ku kasihkan dasar apa tuh ya. Kami di sini lagi berduka, Tuhan mati kok. Kami sedang berkabun di sini, Tuhan lagi mati. Sabar. Keluarga. Coba. Keluarga saya ngomong dulu. Di sini. Ada apa nih? Ada apa nih? Mereka pun nggak sama rupanya. Kamu kan nanya dari pemahaman, tapi pemahaman ada apa nih?
Ada Tuhan mati. Coba saya jawab. Ada Tuhan mati. Ada Tuhan mati. Saya ngomong bisa nggak? Tuhan mati. Oke, saya ngomong bisa. Tuhan mati. Kalau saya nggak bisa ngomong. Biar kita siap aja. Jawab dulu ya. Itu. Biarkan dulu aku ngomong gitu. Ya udah. Oke, dengar. Dengar pengakuan iman rasuli. Dengar. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Anak Allah yang Maha Tunggal yang dikandung daripada sama Roh pula Kudus, ini kayak lahir iblis dari juga gadis perawan dibilang. Maria. Inilah apa? Dengar. Inilah pengakuan iman rasuli. Ikrar Tadi ku Kristen. bilang iblis di situ berteriak, engkau lah Allah. Dengar Kau Dito. bilangnya juga Biar aku rupanya. selesaikan dulu Dito. Dengar, mati dikatakan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Dikatakan di situ, diikrar kami orang Kristen, dia mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia mati, Tuhan kami mati kok. Oke, Tapi gimana ingat Paulino? bangkit. Oke, Bangkit diam mana? dulu. Paulino itu loh, dia keberatan Tuhan mati dia. Saya jawab ya. Oke, saya jawab. Ya, coba Premen, musik Pak Premen. Nanti kena ini, ya lanjut. Saya jawab. Saya jawab. Ini yang keluarga bilang tadi itu, kalau katakanlah kalau di Islam itu syahadat ya. Kalau syahadat Islam kan saya bersaksi tiada Tuhan mati enggak, itu aja loh. itu syahadat itu. Jadi Tuhanmu mati enggak? Matilah, kan itu di situ. Saya akan mati, saya akan bangkit. Jadi Tuhanmu mati juga nih. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan saat ini dia hidup. Sebelum lanjut, saudara, sebelum lanjut, izinkan saya mengucapkan bela sungkawa kepada saudara Kristen ya. Kami turut berduka atas kematian Kau bilang Tuhan. bela sungkawa pun tidak masalah nih. Kalau kau ngejek Tuhan kami, kau sendiri enggak apa-apa. Kau sendiri kan tak. Oke. Kalau mengucapkan sungkawa itu, dengarin. Kalau mau mengucapkan sungkawa saya itu, lanjutkan. dengar dulu. Dari tadi Kalau kan mau mengucapkan Islam sungkawa, gimana saya akan harusnya? harus saat itu meninggal baru mengucapin bela sungkawa. Masa yang Ini diberitakan kematian Tuhan kok nggak boleh bela gimana sih? Itu Tuhan mati kok hebat dari mana Dia gitu loh. membangkitkan orang. Itu Oke. hebatnya. Saya mau jelasin dulu ya. Gimana? Saya mau jelasin tanya dulu. lagi. Itu mujizat Tuhan kami. Saya mau jelasin Gimana dulu. mujizat Allah? Mau jelasin. Tunjukkan satu mujizat dari Tuhan kamu. Waduh. Islam. Coba tunjukkan satu aja. Nah, hebat dari mana? Tuhan kok mati, hebatnya di mana mati? Saya mau jelaskan dulu ya. Hebatnya dia bangkit. Mati saudara-saudara. Bang, mau jawab. Bang, mau jawab. Masih di kuburan. Masa nggak dikasih Ini, kesempatan? aduh, Tadi kan Bapak, nanya ini satu-satu. adik-adik ini yang cowok-cowok ini kayak perempuan loh. Iya. Ini bapak-bapak yang tua-tua ini kayak laki-laki. Ini laki-laki bingung. Mana ada bapak-bapak ibu-ibu. Oke, ibu-ibu ya, kayak ibu-ibu ya. Balik apa ya? Ini nih kalau debat ke isi muslim kayak di pasar. Sudahlah, kalau Paulino masih anak-anak, ya jangan menjadi dewasa. Kalau saya anak-anak Apa? coba jawab pertanyaan saya. Apa? Kan kamu bilang kok Tuhan mati. Ya hebatnya Tuhan kami dia bangkit. Ya kalau mati itu hebat dari mana, Dek? Nih makanya mau bilang Roma 5 ayat 8. Kenapa kamu mati kok hebat? Allah menunjukkan kasihnya kepada kita dalam hal ini. Iya, Ketika benar. kita masih berdosa, Dia nggak Kristus tahu. telah mati untuk kita. Begitu. Tadi yang dikatakan tidak akan mati Itu siapa makanya itu? logikanya Islam. Diam dulu Paulino, ya. Diam dulu, gantian gitu loh. Oke, tadi yang Yesus katakan ada yang tidak akan mati. Itu siapa? Yesus atau bukan? Jangan mau ditoko-tokoi. Itu apa ya? Kan kalau sebelum menjawab kan berpikir dulu abangku. Lah iya,
Kan di situ Yesus yang berkata, ada satu orang yang tidak akan mati. Ya muridnya Dito. Baca aja lu nggak bisa. Lebih hemat muridnya. Ini Pak Preming makin tua makin nggak bener ah. Ya coba Ari, yang di Lukas 9 nomor 27 tadi, yang masih hidup sampai sekarang dan tidak akan mati itu siapa? Bang, jujur ya, kalau yang untuk ayat yang abang sebutkan tadi itu aku nyerah karena nggak bisa aku. Ada 3. Itulah yang pertama. Yang pertama Elia yang. Apakah di situ ada Elia, Pak Preming? Aduh. Yang ketiga. Kan kata kamu yang hidup. Minta tolong kata kamu kan yang hidup. Yang naik di Komal ini, jangan berikan selalu dia pertanyaan untuk kami. Sekali kasih pertanyaan ke dia. Kita jawab nggak? Bocil lah. Dari tadi dia kasih pertanyaan terus sama kita. Coba kita kasih pertanyaan. Kita jawab nggak? Baru masuk. Sok hebat kali deh. Iya ini Riva. Aduh. Jadi menurut kalian dari tadi kamu nanya terus, coba saya nanya. Menurut kalian ini perkataan Yesus yang kalian ikuti atau perkataan bapak-bapak gereja? Ini debat mau nanya Kristen atau saling bertanya sih? Ini diturunin aja, Bro Blender, si Paulino ini mengganggu. Ini debat kusir namanya. Kamu nanya terus. Ini nanti menggoyangkan amarah. Jangan ya Dek ya. Belajar dulu jadi dewasa Dek ya. Oke. Ini perkataan Yesus yang berkata yang harus kalian percayai. Yesus mengatakan ada satu yang tidak akan mati. Yesus berkata ada satu yang tidak akan mati. Itu Yesus sendiri sampai sekarang hidup. Betul. Nah, yang tadi, nah iya, bangkitnya dari mana kalau dia tidak mati? Dia bangkit. Ya bersyukurlah si Dito udah percaya Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Bersyukurlah. Sejak kapan orang tidak mati itu bangkit? Preming, Pak Preming. Itu Yesus ke alam maut, Bang. Ngapain? Ketemu iblis. Tadi aku dengar suaranya, Bang. Iya, ketemu iblis. Itu dia membangkitkan orang-orang yang dikubur itu. Ya, yang kata Ibrani begini, Ibrani itu tulisan enggak tahu Paulus juga atau itu para siapalah itu kan. Ibrani 2 nomor 14. Dengan kematiannya ia membinasakan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Doktrin dosa waris ini, apakah Yesus mati ketemu Bapa di surga apa ketemu iblis? Oh salah. Dia masuk ke alam maut. Dia membangkitkan orang-orang mati kubur tuh. Yang berkuasa atas kerajaan maut siapa? Ya dia yang ngebangkitin Bang, jadi dia mengalahkan maut. Maut dikalahkan. Kemudian dia membangkitkan orang-orang kubur gitu. Di toko-tokonya itu.